Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amus Channel. Kali ini pada video ini kita akan membahas tentang mata pelajaran fikih kelas 7 semester 2, yaitu tentang sholat fardu jamak dan qashar. Sholat jamak qashar. 1. Pengertian jamak qashar. Apakah yang kita pahami dengan istilah jamak qashar? Sholat yang menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat. Contohnya pelaksanaan sholat duhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi juga dilaksanakan pada satu waktu, boleh di waktu sholat duhur atau sholat asar. 2. Memadukan kriteria diperbolehkan jamak qashar, yaitu ada 3. 1. Sholat yang memiliki 4 rakaat. 2. Sedang dalam bepergian dengan jarak yang telah disepakati, yaitu 120 km. 3. Berada dalam kondisi hujan deras dengan cuaca dingin dan ekstrim. Tata cara jamak qashar. Yang pertama, niat sholat jamak qashar, sholat duhur dan asar dengan jamak takdim. Sholli fardhu dhuhri qasharan majmu'an ma'al asri jam'a taqdim ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengqashar sholat duhur yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri dan berniat mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Kemudian berniat usolli fardhal asri qasharan majmu'an ma'adzuhri jam'a taqdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengqashar sholat asar yang dijamak dengan sholat duhur dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, niat sholat jamak qashar, sholat duhur dan asar dengan jamak takhir. Usolli fardhu dhuhri qasharan majmu'an ma'al asri jam'a takhirin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengqashar sholat duhur yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri dan berniat mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Kemudian berniat usolli fardhal asri qasran majmu'an ma'adzuhri jam'a takhirin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengqashar sholat asar yang dijamak dengan sholat duhur dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, niat sholat jamak qashar, sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a taqdim ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan sholat isya dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram dan berniat usolli fardhal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat isya 2 rakaat dengan qashar yang dijamak dengan sholat maghrib dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, niat sholat jamak qashar, sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya'i qasran jam'a takhir ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat yang dijamak dengan sholat isya secara qashar dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram dan berniat
Usolli fardal isya'i qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khirin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan sholat isya secara qasar yang dijamak dengan sholat maghrib dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pelaksanaan sholat jamak dan qasar. Yang pertama, belajar bersyukur melalui sholat jamak dan qasar. Tahukah kamu, Al-Bar, zat yang maha penderma, selalu melekat dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah zat yang selalu memberi kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Manusia merupakan makhluk yang lemah dan terbatas kemampuan di sisinya. Oleh karena keterbatasan tersebut, Allah selalu memberikan jalan keluar atas apa yang dialami manusia dalam kehidupannya di muka bumi, termasuk ketika sedang dalam perang dan bepergian jauh. Psikologi dan fisik manusia banyak terkuras, pikirannya mudah goncang dan kalut, dan mudah melakukan perbuatan-perbuatan di luar kendali akal sadarnya. Allah sangat mengetahui kondisi manusia tersebut dan secara terus-menerus membimbing manusia melalui pelaksanaan perintah-perintahnya. Manusia dengan menjalankan perintahnya berarti akan selalu mengingatnya sebagai pemilik mutlak dunia dan seisinya. Sebagai zat yang maha penderma, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat tahu keadaan hamba-hambanya yang sedang berada dalam situasi perang dan bepergian jauh, maka perintah-perintahnya pun diperingan pelaksanaannya. Perintah sholat fardu tidak harus dilakukan secara lengkap dengan aturan-aturan yang sangat ketat, tetapi boleh dilakukan dengan cara menjamak dan mengqasar. Sebagaimana dikatakan Umar, kemurahan yang diberikan Allah merupakan bentuk sedekah kepada manusia sebagai hamba terkasihnya. 2. Bersyukur secara sosial. Apa yang kita pahami dengan bersyukur secara sosial? Meneladani nama Allah yang agung, yaitu Al-Barru, zat yang maha penderma. Inti dari peneladanan terhadap Al-Barru adalah bagaimana kita selalu belajar memahami dan berempati kepada sesama. Kita harus peka terhadap apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dialami oleh sesama manusia, terutama di lingkungan terdekat kita. Kepekaan akan membentuk kita sigap terhadap permasalahan, kesulitan, dan kebutuhan lingkungan kita. Teman kita belum sempat menyatakan diri untuk meminjam pulpen, penggaris, atau lainnya, tapi kita lebih dulu meminjaminya karena kita telah tahu terlebih dahulu kalau tas kecilnya tertinggal di rumah. Kita juga dengan cepat akan memberikan sebagian bekal kue kita sebelum seorang teman meminta belas kasihan kepada kita. Demikian pembahasan kita Mapel Fikih kelas 7 semester 2, yaitu bab ke-7, sholat fardu, jamak, dan qasar. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.